Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Safari. Saya dari kelas D Prodi Manajemen S1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai kondisi penduduk, teknologi, dan lingkungan perencanaan tenaga kerja. Kondisi penduduk, teknologi, dan lingkungan perancangan tenaga kerja terbagi menjadi 3. Pertama, kondisi penduduk. Kedua, kondisi teknologi. Ketiga, lingkungan perencanaan tenaga kerja. Lalu, kondisi penduduk dunia. Berdasarkan Biro Sensus Amerika Serikat, penduduk dunia mencapai 77, miliar jiwa pada tanggal Februari 2021. 4 miliar diantaranya tinggal di Asia, 3,7 Rusia dan Eropa. Pada tanggal 10 Juli 2021, jumlah penduduk dunia akan mencapai 7,8 miliar jiwa. Berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk 2021. Lihat ya. Lalu tujuan perencanaan tenaga kerja. Tujuan umum pada suatu perusahaan adalah mengembangkan eksistensi yang dilihat dari sisi operasional perusahaan untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Itu menurut Nawawi. Lalu yang kedua, tujuan khusus merupakan perencanaan mengenai kebutuhan jangka panjang suatu perusahaan sehingga tujuan khusus ini sangat berhubungan erat dengan waktu. A. Tujuan jangka pendek adalah menetapkan prediksi posisi jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang harus diisi, baik jumlah maupun kualifikasinya di lingkungan suatu perusahaan. Lalu yang kedua, tujuan jangka sedang atau panjang adalah menetapkan prediksi permintaan sumber daya manusia selama 2-3 tahun atau maksimal 5 tahun. Agar perusahaan mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya melalui tenaga kerja untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Pengaruh lingkungan menjadi nilai terhadap SDM. Kondisi ekonomi. Kondisi ini sangat mempengaruhi tersedia atau tidak tersedianya lapangan kerja baik dari sektor publik maupun swasta, serta akan menyebabkan meningkatnya tuntutan akan pelayanan publik seperti bantuan sosial. Kondisi politik. Kondisi ini mempengaruhi dalam faktor-faktor manajemen sumber daya manusia. Orang-orang cenderung mempengaruhi fungsi-fungsi MSDM berdasarkan keyakinan politiknya. Pergantian pejabat dan pemimpin-pemimpin politik pastinya akan sangat berpengaruh untuk merubah suatu kebijakan. Lalu yang ketiga, kondisi sosial budaya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan sosial budaya terdapat dalam berubahnya satu karakteristik demografis, pendidikan, keyakinan yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia. Misalnya, pertambahan usia manusia akan menambah jumlah orang tua. Lalu yang ketiga, kondisi teknologi. Kemajuan teknologi seperti saat ini akan sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja. Dikarenakan dahulu yang kerja adalah manusia, tetapi sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, pekerjaan dapat diselesaikan oleh mesin dengan waktu yang lebih efisien daripada dikerjakan oleh manusia. Maka dari itu, kemajuan teknologi akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan membuat masyarakat menjadi menganggur karena pekerjaan mereka digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus lebih bisa untuk mengasah keahlian kita agar kita tidak terkalahkan oleh mesin. Meskipun teknologi sekarang makin canggih, tapi keahlian kita pun sebagai manusia harus diasah kembali agar tidak terkalahkan oleh teknologi. Teknologi merupakan suatu media yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kekuatan teknologi ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi sumber daya manusia Indonesia untuk melakukan kompetensi dengan negara lainnya. Dampak positif. Kemajuan teknologi dibutuhkan bagi perkembangan kehidupan manusia, akan semakin mudah di dalam melaksanakan pekerjaan dan kebutuhan hidup lainnya. B. Dampak negatif.
Ketidakmampuan SDM dalam menghadapi teknologi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran yang tinggi di daerah. Untuk itu, pemerintah harus melakukan penguatan terhadap kemampuan SDM terhadap teknologi. Salah satunya adalah penggunaan robot dalam usaha industri dan kendaraan tanpa awak. Penggunaan teknologi ini berpotensi menggerus tenaga kerja yang sudah ada. Pemerintah harus menyiapkan SDM lebih baik dengan pelatihan-pelatihan secara informal dan ELK sebagai ujung tombak dalam memberikan pengetahuan informal di daerah. Teknologi ini di satu sisi memberi kebaikan bagi manusia di Indonesia. Lalu, mengapa modal manusia atau human capital merupakan modal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan? Kedua, bagaimana cara memberdayakan manusia sebagai suatu modal? Yang ketiga, identifikasi indikator sebuah perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap modal manusia. Yang keempat, bagaimana cara perusahaan memberdayakan modal intelektual untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengapa perlu ada landasan modal karakter dalam penerapan berbagai modal manusia. Ya, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.